warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Mary Ebrahim Susanti, SMMK. Saya merupakan dosen tetap dari Prodi Ilmu Keperawatan S1, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Yayasan Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut, yang merupakan mata kuliah wajib Prodi Ilmu Keperawatan. Dengan bobot SKS 4 SKS, 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini diajarkan dengan metode case method dan team based project pada semester 4. CPMK mata kuliah ini adalah mampu memahami tentang konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Ya, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ada 6, yaitu adalah CPL 1 tentang bagaimana bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, prinsip hukum, budaya dan keperawatan. Kemudian CPL 2 mampu memahami ilmu keperawatan untuk asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Kemudian untuk CPL 3 adalah mampu menguasai iptek dan keterampilan umum pada bidang ilmu. Kemudian CPL 4 adalah mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan pada tatanan laboratorium dan lapangan, terutama pada klinik dan komunitas. Kemudian CPL 5 adalah mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan di informasi ilmu. Memudahkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Rencana evaluasi mata kuliah ini adalah case method 15%, laporan hasil proyek 35%, kemudian tugas mandiri dan kelompok itu ada 15%, kuis 15%, UTS 15%, dan UAS 15%. Berikut ini video pembelajaran materi ke-12 yang saya lakukan tentang asuhan keperawatan pada anak sistem digestif, yakni tentang diare pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, agar bisa selalu mengikuti mata kuliah Bunda. Oke, baik. Sebelum kita pembelajaran hari ini kita mulai ya, lebih baik kita berdoa. Ya, baik Bunda pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ada sedikit motivasi yang Bunda akan sampaikan ya, terkait pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan di kedepannya bisa lebih baik lagi, seperti itu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kemarin kita sudah masuk di pertemuan ke-11 ya, terkait dengan pembelajaran kita asuhan keperawatan pada anak dengan sistem respirasi ya. Kita mengulas kembali terkait pembelajaran kita kemarin. Baik, Bunda akan bertanya pada siapa yang bisa masih mengingat pembelajaran kita yang kemarin. Siapa? Silakan, ada? Oh, silakan Nadila. Kemarin itu kita mempelajari tentang ISPA, Bunda. Oh, ISPA. Oke. Ada yang tahu tentang ISPA? Nadila, coba jelaskan Nadila. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut yang umum terjadi pada anak. Gejalanya ada batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, sakit tenggorokan. Terus juga ISPA itu bisa disebabkan oleh droplet dari batuk ataupun bersin. Oke, betul. Ada yang lain? Oke ya, betul dikatakan Nadila tadi ya, ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut ya. Penyebabnya banyak tadi ya. Ada yang pertama disebabkan droplet. Seperti itu ya. Manifestasi yang ditimbulkan banyak juga ya. Misalnya seperti yang pertama yang sering kita kenal itu adalah batuk, pilek kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada lagi ya, kemarin kita pembelajaran kita ada beberapa materi ya, ada ISPA, kemudian satu lagi ada siapa? Olpi, silakan Olpi. Tentang apa Olpi? Ada flu. Apa? Flu dan apa itu? penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Oh, sistem pernapasan. Misalnya seperti apa? COVID-19. Nah, misalnya COVID-19. COVID-19 ini ada yang tahu nggak? Seperti apa? Kemarin kita sudah ya
udah tahu ya, waktu tahun 2019 ya. Nah, 2019 ini adalah pandemi ya, pandemi COVID. Nah, sehingga memang masuk di dalam mata kuliah kita. Sehingga anak-anak perlu ya, anak-anak perlu adanya penanganan terkait COVID seperti itu kan ya. Siapa yang tahu tentang COVID atau pernah mengalami COVID sebelumnya? Ada lagi pembelajaran kita adalah COVID. Nah, ada yang tahu tidak yang COVID apa? Silakan Dita. Penyakit COVID pada anak adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Baik ya, dia menyerang sistem pernapasan. Kalau anak-anak sudah diserang sistem pernapasan, kasihan ya. Kalau dewasa, taruhlah kayak gitu kan ya. Tapi pada anak-anak ini kita kasihan, mana batuk, pilek dia. Apalagi waktu zaman pandemi, banyak anak-anak yang mengalami kematian seperti itu ya. Baik, itulah ulasan kita pada pembelajaran pada pertemuan 11 kemarin. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan terkait asuhan keperawatan pada anak dengan sistem digestif atau diare ya. Baik. Ada yang sebelum kita masuk, kita ulaskan pembelajaran. Ada tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah asuhan keperawatan dengan diare pada anak adalah untuk dibekali mahasiswa atau tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memberikan asuhan yang komprehensif, efektif pada anak yang diare. Seperti itu ya. Jadi diharapkan tujuan dari pembelajaran ini kalian nantinya ya sebagai perawat bisa menangani anak dengan diare seperti itu. Oke? Baik. Itu adalah tujuannya. Kita masuk di dalam materinya ya. Sebelum kita masuk ke definisi, ada yang tahu tentang diare itu apa? Ada yang tahu tidak diare itu apa? Diare pada anak atau dewasa ya, yang kita sering dengar itu kan dewasa ya. Ini pada anak-anak. Kalau diare pada anak apa? Disebut apa? Ayo. Ayo silakan. Adapun pengertian diare ya, ini menurut Hidayat ya, Hidayat 2017. Diare adalah suatu keadaan pengeluaran tinja ya yang tidak normal ya, yang ditandai dengan peningkatan volume keenceran dari frekuensi. Biasanya dia lebih dari 3 atau 4 kali ya pengeluaran tinjanya ya dengan konsistensi cair seperti itu. Itu menurut Hidayat. Yang kedua ada menurut Suharyono 2018. Dia mengatakan diare adalah bersama frekuensi diare frekuensi BAB itu lebih dari 3 sampai 4 kali ya dalam konsistensi cair ya. Kemudian konsistensinya encer, dapat berwarna hijau, dapat bercampur lendir dan darah, kemudian hanya lendir saja. Oke? Itu. Ya, kemudian ada juga berpendapat dari Aja ya. Aja ini juga mengatakan diare adalah sebutan mencret. Kalau orang awam biasanya ya, orang awam nih, biasanya kalau diare kurang ya tahu ya, tapi biasanya orang awam itu adalah disebut dengan mencret. Nah, mencret ini biasanya sebutan konsistensi yang encer. Ya, seperti itu. Baik, tadi dari beberapa definisi yang Bunda sebutkan ya, kita dapat simpulkan bahwa diare itu adalah BAB lebih dari 3 kali dengan konsistensi cair. Itu disebut dengan definisi diare. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan, tadi sudah definisi yang kita bahas. Yang kedua adalah etiologi. Ya, etiologi ini ada beberapa penyebab dari diare ya. Yang pertama adalah enteral. Enteral ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa kita lihat, ini adalah infeksi bakteri ya. Bisa bakteri yang menyebabkan diare ya. Kemudian ada virus ya, ada parasit, kemudian ya, itu adalah penyebab dari bakteri. Seperti itu. Kemudian kenapa sih anak-anak sering terkena diare? Salah satunya adalah anak-anak ini adalah sering bermain, ya, main di luaran. Luarannya main-mainnya yang kotor, kayak gitu kan ya. Tetapi anak ini malas mencuci tangan, seperti itu kan ya. Sehingga
dia masuk atau makanan-makanannya dia makan bisa menyebabkan diare. Ada bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya yang sehingga membuat dia terkena infeksi. Nah, infeksi itu banyak, bisa yang tadi disebutkan ya. Ada infeksi bakteri, virus, parasit, seperti itu. Sehingga pada anak-anak yang selalu kita jelaskan agar lebih terhindar dari diare, itu adalah rajin cuci tangan, seperti itu, ya kan? Baik, kita lanjut. Itu adalah etiologi dari diare, ya. Kemudian yang kedua ada malabsorpsi, ya. Apa sih penyebab dari malabsorpsi itu? Malabsorpsi adalah penyerapan, ya, penyerapan yang tidak normal pada sistem pencernaannya, ya, karena ada bakteri yang di dalam tadi, seperti itu. Oke, kemudian penyebabnya adalah kita sudah tadi, itu adalah penyebab-penyebabnya ya. Kemudian ada klasifikasinya, ya, klasifikasinya. Diare ini ada 3 klasifikasi menurut WHO ya. Yang pertama adalah diare akut. Nah, kalau diare akut kan dikatakan akut seperti apa? Lebih atau kurang? Kurang ya, lebih ya. Biasanya kalau diare itu adalah dia kurang dari 14 hari ya. Kalau penyakit yang lainnya itu lebih dari 3 bulan. Tapi kalau diare dikatakan diare akut itu apa? Kurang dari 14 hari. Seperti itu ya. Kemudian ada namanya, pernah dengar nggak disentri? Ya, disentri ini adalah juga penyebab yang sering disebut dengan klasifikasi diare. Ya, nah disentri itu adalah diarenya disertai dengan darah pada tinjanya, seperti itu. Ya, nah kadang-kadang kita diare itu kan cair, ampas, seperti itu, sehingga memang orang tua itu harus melihat kategorinya seperti apa. Apakah lihat ya dari sisi tadi misalnya diarenya akut lebih dari 14 hari seperti itu ya. Kemudian kalau disentri ini dia bercampur dengan darah. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasinya itu adalah namanya diare kronis ya. Nah, diare kronis ini adalah lebih dari 14 hari ya. Tapi jangan lupa ya, nanti ini mahasiswa nanti ya jadi perawat ya di rumah sakit ya. Jadi jangan sampai nunggu 14 hari ya. Diare ini ada diare dehidrasi. Dengan ya, jangan anak-anak ini takut aus dehidrasi dia nanti. Ya, amati juga ya penyebab dari dehidrasinya seperti itu kan ya. Nah, dehidrasinya ini bisa mengancam juga nyawanya. Ada 3, dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Kalau anak sudah mulai tidak mau minum, seperti itu kan ya, mukanya sudah pucat, seperti itu, ya kan, sudah pucat, nah itu harus kita cepat-cepat membawa anaknya ke pelayanan cepat, seperti itu. Sehingga anak ini tertolong, seperti itu ya, itu adalah klasifikasinya, ya. Baik, kita lanjutkan ke manifestasi dari diare. Jadi, kalian pada waktu ketemu anak, misalnya, ya ada beberapa manifestasi yang timbul, ya kalau anak kena diare. Yang pertama apa dia ya? Yang pertama yang jelas BAB-nya, ya kan? BAB-nya selalu sering, lebih dari 3 sampai 4 kali, ya seperti itu. Kita tidak tahu bisa dia sampai 8 kali, 9 kali, seperti itu, bolak-balik, seperti itu ya. Kemudian apalagi penyebab manifestasinya? Manifestasinya bisa muntah, ya. Dia muntah juga bisa ya. Yang kita takutkan itu adalah kejang, juga ada kejang. Anak-anak kalau sudah terlalu banyak mengeluarkan BAB, ya kan? Kemudian dia juga dehidrasi, ya, takutnya anak ini akan terjadi kejang seperti itu. Sehingga paling tidak kalau kita mendapati anak-anak ini, kita harus tahu penanganan awalnya, ya, penanganan awal apabila anak-anak kita ya terkena diare ini tadi. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah manifestasi. Kemudian selanjutnya ada beberapa pemeriksaan penunjang ya yang dilakukan untuk pemeriksaan diare ya. Yang pertama adalah
tes tinja. Kita mau melihat bakteri apa yang terdapat pada tinjanya, seperti itu ya. Kemudian ada tes darah, ya. Kemudian adanya biopsi, ya. Juga kita pemeriksaan penunjang ini cek labor, juga ya, melihat ada kadar leukosit, ada leukosit di dalam darahnya, seperti itu, ya kan. Sehingga kita tahu penyebab utama dari diare itu sendiri. Sehingga memang dibutuhkan untuk pemeriksaan penunjang dalam setiap tindakannya, seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ada penata laksanaan. Ya, kalau anak dengan diare sudah ada, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah jangan lupa itu adalah pemberian cairan, ya. Jadi jangan lupa kita cairan. Jadi kalau anak yang BAB biasanya bukan saja cairan yang keluar, tetapi apa? Elektrolit, natrium, kalium di dalam tubuhnya ikut keluar, seperti itu. Ya, sehingga ada cairan pengganti atau asupan yang masuk ke dalam tubuhnya. Misalnya seperti apa? Kalau anak di bawah usia 6 bulan, ya, yang disarankan adalah pemberian ASI secara teratur, seperti itu. Tetapi kalau anak sudah di atas 6 bulan, boleh kita kasih oralit sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Seperti itu ya, oralit, kemudian minum, seperti itu harus banyak kita lakukan sambil kita melihat tanda-tanda kegawat daruratan, seperti itu. Itu adalah penata laksanaan dalam pemberian cairan. Penata laksanaan yang selanjutnya pertama adalah terapi farmakologi. Ya, terapi farmakologi ini bisa ya, kalau anak-anak sudah masuk ke rumah sakit, bisa kita bantu dengan terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi yang biasanya dokter berikan itu adalah farmasi, misalnya seperti antibiotik, ya. Nih ada antibiotik yang akan diberikan karena anak ini kan masuk bakteri ya. Nah, bakterinya masuk ke dalam tubuhnya, menginfeksi, sehingga diperlukan antibiotik pada anak-anak ini. Kemudian ada antipiretik. Kalau anak mengalami demam, ya, dia juga demam, dia diare, disertai dengan demam, ya, agar dia tidak rewel pula, biasanya itu diberikan juga pengobatannya dengan antipiretik. Ya, antipiretik itu apa? Paracetamol untuk menurunkan demam pada anak, ya. Kemudian ada pun yang selanjutnya itu adalah pemberian zinc. Nah, pemberian zinc ini adalah untuk menggantikan ya nutrisi ya pada pencernaannya. Ya, karena udah keluar banyak cairan ya, BAB, elektrolit yang dikeluarkan di dalam tubuh dia, ya, sehingga diperlukan cairan pengganti ya, zinc. Nah, zinc ini biasanya diberikan 10 hari lamanya, ya, 10 hari. Jadi memang untuk menggantikan pencernaannya kembali bagus kembali, seperti itu ya. Kemudian ada pemberian makanan. Dan tidak lupa juga jangan pula dikasih nanti makanannya pedas-pedas, seperti itu. Sehingga penata laksanaannya harus dilihat juga. Anak-anak yang diare, ibunya lebih selektif lagi memberikan makanannya. Ya, makanan-makanan misalnya makanan yang lunak, misalnya seperti itu kan ya. Kemudian bubur yang hindari dulu pedas-pedas, seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya dari penata laksanaan kita lanjut ke adanya pencegahan. Tadi mungkin sudah disinggung ya, terkait ada beberapa pencegahan dari diare pada anak. Ya, salah satunya yang pertama tadi apa ya? Cuci tangan. Nah, memang anak-anak ini perlu kita kasih tahu. Ya, boleh dia main. Kita tidak melarang ya anak-anak kita misalnya nantinya bermain di luar seperti itu. Faculty of Health Sciences of the Hasan University of Bengkulu is a higher education institution which carries out activities in the field of education, research. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi dari cuci tangan harus bersih, anak-anak harus melakukan cuci tangan.
Kemudian yang salah satunya lagi adalah menjaga pola hidup sehat. Seperti apa pola hidup sehat? Ya, seperti apa? Mandi pakai sabun, mengganti bajunya, menggunting kukunya, seperti itu ya. Sehingga pola hidup sehat dia juga terjaga seperti itu agar terhindar dari diare ya, seperti itu. Baik, ini kita lanjutkan kembali ya. Nih, tadi sudah kita jelaskan terkait konsep dari diare itu sendiri ya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanya? Nadila, silakan, ada yang mau ditanya terkait diare, Nadila? Apa Nadila? Atau ada yang lain mau bertanya? Oke, pertanyaan tadi seperti apa? Silakan Inaya. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengedukasi anak-anak kita, terutamanya anak SD, Ya. kita yang membeli jajanan sembarangan di luar. Baik ya. Jadi memang anak-anak ini ya perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Tidak kita biarkan saja di rumah seperti itu kan ya. Berkeliaran kemana saja seperti itu. Tapi kita pulang ya tetap kita edukasi anak-anak. Dengan cara seperti apa? Ya kan dengan sambil bermain. Dek, misalnya seperti itu. Besok nggak boleh kayak ciki-ciki ini, Dek. Tinggi ya. Banyak penyakitnya, misalnya jajan sosis, boleh, kita boleh, tidak melarang seperti itu. Tapi lihat dulu, ditutup tidak tempatnya seperti itu, dihinggapi lalat atau tidak, kemudian daerah sekitarnya bersih atau... Baik, kita lanjut ke dalam konsep dasar asuhan diare pada anak ya. Ada beberapa yang harus kita lihat, ada 5 proses yang kita lakukan adalah pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke diagnosa keperawatan. Adapun diagnosa yang masuk di dalam diare apa? Diare berhubungan dengan apa? Gastrointestinal, adanya inflamasi ya, inflamasi gastrointestinal seperti itu. Yang kedua adalah hipovolemik ya, berhubungan dengan kehilangan cairan hati. Kemudian yang ketiga adalah resiko ketidakseimbangan cairan elektrolit ya, seperti itu, berhubungan dengan diare. Kemudian yang keempat apa? Resiko berhubungan dengan kekurangan cairan ya. Itu adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan diare. Ya, baik. Mungkin itu saja penjelasan Bunda pada hari ini ya. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan ke-13 ya, terkait mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Ya, Bunda tutup saja pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya, khususnya di mata kuliah keperawatan anak sehat sakit akut, Prodi Ilmu Keperawatan S1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Hasan Bengkulu.